Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku semua, kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan yang ke-11 ya, Nak ya? 11 apa ke-12? Yang keberapa ini? 11. Ke-11. Oke, baik ya. Jadi nanti kita akan membahas, pembahasan kita hari ini adalah mengenai manajemen media simpan luring dan daring ya. Jadi kita akan bahas ini, bahan belajarnya bisa didapatkan di Learning Management System kita, di LMS kelas kita. Mudah-mudahan sudah dibaca dan itu caranya kalau Anda mau mendapatkan prestasi yang terbaik dalam proses perkuliahan ya. Jadi belajar dulu sebelum kuliah, makanya saya berikan bahannya itu sebelum kuliah semuanya. Karena apa? Ya supaya IP-nya tidak biasa-biasa aja ya, IP-nya jadi luar biasa ya. Oke, baik. Yang sudah absen ini saya tampilkan dulu di saya sharingkan. Yang sudah absen di learning, silakan absen nanti ya, yang belum silakan, atau nanti ikutin klik link di ruang chat yang saya berikan ya. Baik, sebentar dulu saya sharekan screen-nya. Oke. Ya, ini ada yang belum pertemuan 11 ini, tanggal 4 ini yang sudah Sheila, sudah presensi ya. Melia, Vina, Lola, Kika, Audia ya. Diana, Tiara enggak ini ya, belum ya. Widyadari, kemudian Tania, Firhis, Rensiani, Aresti, Kevin, Nova, Nadila, Suci, Dewi, Indah, ya, Zindi, Sahrullah, Setianingsi, Alisa, Ita, Intan, Konita, ya, Agnes, Deska, Reski, Ade Rizky, dan Cici Ramaliansi. Ada yang belum? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Yang belum? Oke. Yang baru mau presensi, silakan diklik link yang saya berikan ini. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Kemarin kan saya yang ke-8 belum, Pak. Saya coba lagi nggak bisa, Pak. Gimana Ya, nggak apa-apa. Nanti, nak. Nanti sebelum UTS saya sampaikan. Oh, baik, sebelum UTS besok ya, tanggal 11. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya, Faris. Jadi Faris yang ke-8 belum ya, Faris ya? Oke, baik. Kalau misalnya yang ke-8 ya, Pak, ke-8. Ya, baik. Yang mau presensi lewat link yang saya sampaikan, silakan diklik link ini. Silakan mulai dari sekarang. Link presensinya boleh, silakan diklik, lakukan proses presensinya. Yang menggunakan QR scanner, silakan juga sama. Ya, QR scanner ternyata nggak bisa di sini ya. Pak, kok punya saya barusan klik link, Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswi. Mela. Iya, Salah Pak. password kali, Mela. Enggak, Pak. Enggak. Masa? Yang Indah juga, Pak, tidak terdaftar menjadi mahasiswa. Iya, tidak terdaftar jadi mahasiswa. Bentar, Iya, kita cek Pak. dulu. Teknologi komunikasi kan?
Teknologi informasi komunikasi kan? Iya benar. Pak Haris sudah tercatat belum, Pak? Ini pertemuan ke-11 kan? Iya, Pak. Ini saya share kembali. Ya, dicoba dulu. Kali salah password. Ya, Pak Haris, Password ini adalah password sistem akademik ya, bukan password e-learning. Untuk proses Udah bisa, Pak. absensi Udah sekali bisa. lagi itu adalah password di akad ya, sistem akademik. Pak, yang Pak Haris sudah tercatat belum, Pak? Oke, bentar kita refresh dulu ya daftar hadirnya. Pak, Haris yang nomor punya berapa? info, Pak, perangkat Haris nomor berapa sudah ya? Ada kelihatan Faris? Faris sudah masuk kayaknya nih Faris. Sudah masuk Pak, Faris. yang Ella sudah terdaftar belum, Pak? Oke, lihat aja ya. Oke, biar nggak bingung. Yang sudah absen semua. Oke, yang udah absen, silakan lihat lagi nih. Saya share nanti screen-nya. Silakan nanti dilihat di share screen-nya. Apakah sudah ada atau belum ya? Oke, ini dari atas nih, pertemuan 6. Pertemuan 11 ya. Oke, silakan dilihat. Ada ya? Sudah terkoneksi ya? Sudah tersimpan? Oke, baik. Yang belum, biar nanti presensi sendiri lagi. Oke, baik. Baik, baik anak-anakku cukup. Silakan diikutin. Baik, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai pembelajarannya. Baik. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar anak-anakku semua untuk dapat barokahnya. Mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pembelajaran kita hari ini mengenai manajemen media simpan daring dan luring. Kenapa ini diajarkan pada perkuliahan ini dan Anda walaupun bukan sebagai mahasiswa ilmu komputer, tetapi harus belajar juga mengenai manajemen media simpan. Karena apa? Karena pada masa sekarang ini, anandaku semua, kita mau tidak mau dan pasti berhubungan dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, maka pada perangkat itu ada media simpan, baik yang di dalam jaringan daring atau di dalam cloud. Ini cloud, ada Dropbox, ada Google Drive, ada Mi Media, ada Cover, ada OneDrive, Amazon Drive, P-Cloud. Nah, ini adalah media simpan daring. Kenapa? Kemungkinan Anda akan nanti menyimpankan file tersebut bisa digunakan oleh orang lain tanpa harus memberikan media simpannya. Jadi perlu kita menggunakan media simpan daring. Nah, kalau luring sudah biasa mungkin bagi Ananda di zaman sekarang, yaitu menggunakan flash disk, menggunakan hard disk eksternal, ataupun bertukar memory card ya dari HP-nya ya. Oke, baik Fajar. Fajar ada yang nanti kalau yang mau bertanya silakan unmute dari mikrofonnya dan nanti akan saya sapa kalian. Jadi saya akan sapa kalian dalam beberapa waktu, akan ada penyapaan dari kalian dan akan tercatat kalian ini tidur apa enggak ini ya. Jangan-jangan saya hanya ngomel-ngomel sendiri, tapi kalian pada tidur atau pada makan bakso semua. Ya. Oke, iya. Oke, untuk barokahnya saya sampaikan doa dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan kesehatan, rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai. Jadi apa sih yang dimaksud dengan media simpan? Nah, ini diperhatikan baik-baik.
Jadi media simpan ini apa? Media simpan ya tentu saja tempat menyimpan semua file, semua arsip, semua berkas, baik yang digital apapun non digital. Jadi kalau bicara media simpan saja ada yang digital, ada yang non digital. Nah, yang saya maksud pada manajemen media di sini adalah manajemen media simpan digital. Karena kalau yang non digital itu ya tergantung Ananda semua bagaimana menyimpan buku-buku, menyimpan arsip-arsip, pengarsipan sendiri di lemarinya. Nah, itu kalau dia bukan media digital ya, file-file digital. Tetapi kalau dia berkas digital, nah ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, file digital ini ada beberapa tipe. Yang paling sering kita pakai adalah dokumen pengolah kata, dan Anda biasanya menggunakan Microsoft Word. Maka tipenya adalah doc biasanya ya, doc ataupun tipe-tipe yang lain ya. Nah, ini adalah tipe file dokumen digital. Jadi ekstensinya adalah doc. Nanti saya tunjukkan bagaimana melihat tipenya. Kemudian tipe file yang lain adalah spreadsheet atau yang dihasilkan dari Excel, dari Google Spreadsheet ya. Nah, ini dokumennya berekstensi SLS ataupun yang lainnya ya. Dan ada file format presentasi kayak ini, presentasi PowerPoint ini, itu formatnya adalah file yang ini. File suara saja, jadi file suara mungkin ini paling sering ya, apalagi Fajar nih ya. Fajar mungkin sering ngumpulin MP3 ya. Ya sering ya Fajar ya. Sering Fajar? Iya, Pak. Oh ya, itu file suara ya. Iksan juga sering ini mungkin ya, ngumpulin file suara. Nah, atau malah jangan-jangan Iksan suka ngumpulin file video ini. Dua-duanya sering ya. Ada video bagus disimpan ya. Asal pesan saya jangan nyimpen video orang miskin ya. Itu bahaya nak. Ya, bahaya dunia akhirat. Oke, kemudian ada lagi file aplikasi. File aplikasi ini biasanya kalau di Windows itu ekstensinya exe, dan ini harus kalian tahu karena apa? Nanti jangan sampai Anda mengklik file Trojan ya. File Trojan apa nanti? Nah, itu nanti hubungannya nanti dengan media simpan ini ya. Oke, nanti kita ikutin. Jadi jangan kemana-mana, Anandaku semua ikutin sampai habis perkuliahan ini. Oke. Selanjutnya ada file basis data. Ini biasanya untuk penyimpan data dan biasanya di aplikasi media simpan, aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Access ya. The Best dan sejenisnya yang menghasilkan file database tunggal ya. Nah, lain bedanya dengan database server ya, ada banyak filenya. Oke, kemudian berdasarkan posisinya media simpan itu ada dua macam. Nah, tadi udah kita sebutkan ada media simpan di dalam jaringan atau daring atau dikenal juga dengan cloud storage. Jadi ini kita sebut juga yang ini ya. Yang media simpan daring ini disebut dengan cloud storage ya. Cloud storage ya. Cloud storage ya. Oke. Nah, ini media simpan daring ya. Cloud storage, media simpan daring. Nah, apa maksudnya media simpan daring? Ya maksudnya dia tidak tersimpan di tangan kita, tapi dia tersimpan di dalam server jaringan internet yang hidup biasanya yang aktif 24 jam dan bisa kita pakai share ke semua orang di seluruh dunia yang terkoneksi ke jaringan internet ya. Oke, baik, ini. Oke, kemudian media simpan laring nanti ada kita kenal ini yang sering Anda temukan. Tab media, floppy disk, hard disk, compact disk, DVD, Blu-ray, flash disk, memory stick, memory card, solid state,
drive, dan lain-lain. Oke, saya mau tanya nih. Oke, saya mau tanya siapa nih? Ella. Ella, ada Ella? Mana Ella? Ella Hertita. Ya, Pak. Ella Hertita. Ya, Pak. Pernah kenal dengan tab media? Apa, Pak? Tab media. Ini tab Tab media. media tuh Apa contohnya coba? Apa ya tab media ya? kita dulu. Nggak dulu, Pak. Apa ayo? Ya. Ada yang bisa bantu kawannya? Silakan open mic. Lisa. Apa kira-kira tab media? Bentar dulu, Pak. Ntar dulu, Pak. Oke. Yang senyum-senyum ini Agnes. Atau Tiara nih. Tiara, ada bisa bantu? Ya, udah sering ini. Atau masih ada nggak ya? Saya nggak tahu ini ya. Di rumah Anda ada ini. Pasti ada di rumah Anda. Tapi nggak tahu masih dipakai apa enggak. Kalau saya, bapak saya biasanya yang pakai ini. Bapak saya yang pakai ini. Karena biasanya orang lama ini yang pakai tab media. Apa ayo? Ada yang tahu apa? Tina tahu? Kaset. Pinter, kaset ya. Jadi media simpan luring yang berbentuk tab media itu adalah kaset. Kaset zaman dulu. Salah satunya kaset yang sering Anda pakai ya. Sekarang komputer nggak pakai kaset lagi ya. Ada yang lihat komputer pakai kaset nggak? Udah nggak lagi ya, Nak ya. Dulu di zaman Bapak masih ketemu komputer pakai kaset ya. Sekarang kaset yang banyak tinggal kaset tape ya. Masih pakai kaset tape di rumah? Masih, Pak. Ada? Nggak lagi pakai kaset tape ya? Udah pakai flash disk. Iya. Udah pakai flash disk ya. Nggak zamannya lagi pakai kaset tape ya. Tapi Bapak saya masih pakai itu ya. Oke. Ada floppy disk. Ada yang masih pakai floppy disk nggak? Nggak ada juga ya. Nah, inilah media-media simpan yang luring ya. Ini contohnya. Nah, berdasarkan lama penyimpanan, anakku, berdasarkan lama penyimpanan, media simpannya ada dua. Ada volatil, ada non-volatil. Ingat ya, ada volatil, ada non-volatil ya. Oke. Non-volatil apa artinya? Ada yang tahu? Non-volatil. Non-volatil itu artinya tersimpan lama ya. Jadi lawannya volatil ya. Volatil artinya tersimpannya cepat. Artinya apa? Boleh juga dikatakan ini sukar terhapus. Sukar terhapus boleh. Ya, apa contoh yang volatil? Yang contoh volatil adalah RAM, memori RAM pada komputer. Ya, begitu komputernya dimatikan, memorinya hilang. Ya, karena tidak disimpan di media simpan non volatil yang sukar terhapus. Ya, baik. Itu pengertian dari volatil. Ya, nanti kelengkapannya lihat di pembelajaran yang lain boleh ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat ukuran media simpan. Ya, jadi setiap media simpan digital itu punya ukurannya, baik dalam biasanya paling kecil ukurannya adalah bit. Bit itu 1 bit, ya 1 bit ya Nak ya. Jadi 1 bit itu sama dengan 1 karakter. Ya, 1 karakter itu artinya apa? Huruf, angka, dan simbol. Jadi huruf, angka, dan simbol. Jadi 1 huruf itu bisa dikatakan 1 bit, tapi sebenarnya bukan huruf saja. Angka bisa, simbol bisa. Nah, sebenarnya ada lebih kecil lagi. 1 karakter itu dalam ukuran 8 bit ya. 8 bit. Nah, itu ya. Jadi ada 8 bit. Bukan bit yang ini. Bit yang ini, Nak. Ya. Oke, nanti kalau salah dikoreksi ya.
Jadi satu karakter satu karakter sama dengan 1 bit. Nah, kemudian satuannya 1000 bit, 1000 bit itu sama dengan 1 kilo. Kilobyte. Nah, jadi 1000 bit 1 kilobyte. Kira-kira kalau 1000 itu satu halaman folio enggak ya? Pernah ngitung? Pernah ngitung enggak? Belum pernah ngitung? Belum, Pak. Belum ya? Belum pernah. Oke. 1000 bit ya, nanti kita cek ya. Jadi 1000 bit itu sama dengan 1 kilobit. Berarti kalau 1000 bit itu ada karakter, andaikan itu huruf semua, ada 1000 huruf. Termasuk spasi nggak, Pak? Bisa jadi. Kalau dia antar katanya ada spasi, ya maka spasinya dihitung. Ya, spasinya dihitung. Nah, itu termasuk demikian. Huruf dan angkanya itu ada 1000 bit. Ya, oke. Oke, huruf, angka, dan simbol. Jadi ini satuannya. Oke, ini kira-kira pengertiannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau stop share. Jangan-jangan pada tidur semua ini. Mana? Ayo hidupin videonya. Oke. Ita IST, berapa ukuran namamu dalam bit? Saya mau tanya nih, Ita ISV. Oke, saya mau tanya Ihsan Ahmadi, berapa ukuran namamu dalam bit? Oke, Ella Hertita, ukuran namamu dalam bit ada berapa bit jadinya ya? Bentar dulu Pak, itu 1, 5. Ella, ELLA. LLA spasi terus Hertita. Hertita 4, 5. Hertita itu 7 kali. Iksan 22, Pak. Iksan 22, pinter. Oke. Ella jadi berapa lah? 7 tambah 5. 7 berapa? tambah 5. 7 tambah 5 12, berapa? Pak. 12, oke. 12. Suci, berapa Suci? 16, Pak. 16. Pina? Dihitung sama spasi kan, Pak? Hah? 16, Pak. 16. Paham ya? Spasinya tadi kan. Jadi paham ya? Jadi Ya, 1 bit itu artinya 1 karakter atau Karakter. 1 angka atau simbol. Ya. Simbol. Jadi kalau spasi simbol, Ya. bukan huruf, ya. Paham ya? Kayak Ya, Pak. Gema itu, Gema ngasih nama kerennya di Zoom ini Gema 208888 berapa ya? Itu kelihatan ya. Atau yang pakai NPM ya. Lisa tidur ini mana? Paham Lisa? Ayo ini mana ini? Iya, lagi mandi kali. Oke, baik, saya lanjutin ya, share screen-nya ya. Kita lanjutin. Ya, jadi ukuran media simpan. Nah, megabyte itu nggak tepat 1000 sih ya. Nggak tepat 1000, tepatnya 1024. Sama tadi, 1024 bit itu 1 kilobit. Tapi 1024 kilobit itu satuannya mega. 1 megabyte. Jadi, kalau 1 megabyte, satu ukuran media simpan 1 megabyte, berarti di dalamnya ada 24.000 huruf atau angka ya. Jadi dia ada 1 jutaan mega. Nah, kemudian 1 miliarnya itu giga ya. Nah, kalau di atasnya apa nih? Tera nih. Apa namanya nih? Di atas miliar apa? Triliun, Pak. Hah? Triliun. Triliun. Nah, di atasnya lagi nih ada lagi nih, ada peta. Ada petabyte ya. 24 tera. Oke. Ada pertanyaan mengenai ukuran media simpan? Paham ya? Sudah tercatat? Oke, lanjut. Kalau nggak ada.
Oke, aktivitas apa saja sih yang akan kita lakukan pada manajemen media simpan? Nah, yang akan kita lakukan pada manajemen media simpan itu paling sering sebenarnya Anda lakukan, yaitu copy file, memindahkan file atau penyalinan tadi copy, memindahkan, move, bahasa, oh penghapusan ini bukan move, sorry nak, saya copy aja ini, penghapusan itu delete, ya. Jadi penghapusan ini salah ya. Ini delete. Jadi ini adalah delete. Delete yang paling sering kita dengar ya. Jadi delete itu adalah penghapusan file, pengelompokan file, select biasanya ya, select istilahnya ya, seleksi atau make folder. Jadi mengelompokkan file dalam folder atau ada istilah lainnya repository. Jadi dia memisah-misahkan. Kalau ibaratnya lemari, maka folder itu laci lemarinya. Media simpan itu lemarinya sendiri. Nah, bagian-bagian laci di lemari tadi namanya folder. Nah, kemudian setiap file yang ada, itu ada hak atas filenya. Ya, ada hak atas filenya. Boleh diubah, tidak boleh diubah, disembunyikan, atau akan diakses oleh sistem. Nah, maka ini ada beberapa tipenya. Pada sistem operasi Windows biasanya ada 4 atau 5 tipe hak ya. Oke, nanti kita lihat pemampatan file. Oke, pemampatan file ini adalah mengkompresnya ya, mengkompresnya. Sering Anda kenal dengan zip atau di WinZip atau di WinRAR ya. Sering Anda kenal dengan istilah WinRAR atau di RAR, Pak. Oke ya. Nah, ini di pemampatan atau sering dibilang dalam bahasa Inggrisnya compressed file ya. Compressed file sebenarnya bukan hanya file foldernya, bisa juga dikompresif ya. Nah, pengubahan format file ini misalnya menyimpan dari dokumen doc menjadi PDF. Nah, ini pengubahan format. Nah, pengamanan file ini bisa jadi kita membuat password ketika mau membuka filenya. Ini pengamanan file ya. Pengubahan nama file. Ini pengubahan nama file misalnya namanya Indah Purnama digantikan dengan Purnama Indah. Nah, ini bisa ya. Dan lain-lainnya. Oke, yuk. Nah, ini kita coba praktekkan. Sekarang kita praktekin dengan manajemen file di media simpan lokal dulu ya. Atau luring ya. Oke, luring dulu. Oke, kita biasanya menggunakan Windows Explorer. Kelihatannya Windows Explorer ya? Oke. Oke. Nah, misalnya saya masukkan flash disk ya. Saya masukkan flash disk. Oke. Saya masukkan flash disk ini ya. Ini ada flash disk ya. Oke, saya masukin flash disk. Nah, kemudian nanti pada Windows-nya, pada Windows Explorer-nya di sini, pada Windows Explorer-nya akan muncul nama media simpannya ya. Ini kita bagi-bagi. Nah, kalau nggak dibagi, maka anakku semua tidak rapi dia. Sama kayak Anda punya lemari, lemarinya begitu dibuka langsung keluar aja datanya ya. Berantakan. Nah, maka di sini kita perlu membuatnya menjadi folder-folder. Oke, baik, kita akan masuk tadi ke ini. Kita akan belajar kita mulai dari belajar ini ya, mengelompokkan file dalam folder. Oke. Nah, pada media simpan ini misalnya kita buat folder baru. Di mana, Pak? Kalau di sini bisa dengan cara mudah, klik kanan kita pilih new. Lalu kita pilih folder. Paham sampai sini? Cara pertama membuat folder? Melia, paham? Ya, oke. Paham ya? Suci, klik kanan, pilih new, pilih folder. Ada pertanyaan? Pilih new, pilih folder. Oke, terbentuk folder baru, diketik namanya. Misalnya, latihan 11 Tekindo. Ya. Nah, maka nanti file-file yang ada ini misalnya
kita pindahkan ke dalam ini sehingga yang tadinya ada di luar kita pindahkan ke dalam ini, ya. Nah, bisa Pak, bisa. Oke, contoh saya memindahkan file ini C5 keuangan sarana prasarana. Saya pindahkan, klik kanan, cut. Saya masukkan ke dalam ini. Paste. Nah, udah masuk ya? Oke. Sudah masuk. Oke, jadi sekarang filenya mana? Filenya sudah pindah di sini ya. Oke, filenya sudah pindah di sini. Sehingga apa? Yang tadinya di luar sudah tidak ada lagi. Ya, udah nggak ada lagi. Ya, oke. Ya. Nah, biasakan anak-anakku menyimpan file itu dalam folder dengan kesesuaian dari file-filenya. Ini file apa? Misalnya nanti file skripsi, file praktikum, ya. Paham ya? Oke, ini manajemennya di sini. Oke. Nah, kemudian cara tadi yang kedua, cara kedua gimana? Kalau tadi cara pertamanya, klik kanan di layar kerja dari Windows Explorer, pilih New, lalu pilih Folder. Cara keduanya, klik menu Home, pilih New Folder. Nah, ini cara keduanya. Klik menu Home, pilih New Folder. Tinggal ketik nama foldernya, ya. Latihan 2, Tekindo. Nah, oke. Setelah itu tinggal dibuka aja, ya. Baru diisikan filenya. Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi pembelajaran kedua. Tadi copy ya, memindahkan, move. Sekarang kita akan belajar menyalin, sama. Jadi kita akan menyalin. Menyalin pun bisa menyalin satu folder, bisa menyalin beberapa file. Pak, kalau beberapa file gimana Pak? Contoh. Saya mau nyimpan hanya beberapa saja. Ya, saya mau menyimpan manajemen sales. Klik dulu sekali. Kemudian saya mau nyimpan yang ini, daftar mahasiswa dengan jumlah IPK, ya. Lalu gimana caranya? Tahan keyboardnya. Di keyboard itu ada tombol kontrol, ya. Oke, saya hidupin on screen keyboard ya. Oke. Jadi di sini ada tombol kontrol. Maka ketika tombol kontrolnya diklik, ya, ini tombol kontrolnya saya klik. Saya tekan. Lalu klik filenya. Kemudian klik file yang lainnya. Nah, ya, sehingga kedua filenya terpilih. Yang lainnya di tengah-tengahnya enggak. Misalnya saya milih yang lain. Tahan lagi kontrolnya ditahan. Tekan lagi yang lain. Nah, ini dia. Mau lagi pilih yang lain, tahan lagi kontrolnya, klik yang lain. Ya, misalnya ini. Nah, terus kalau sudah, ya, Anda bisa tekan Ctrl C kalau mau mengcopy, Ctrl X untuk memindahkan. Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl X untuk memindahkan. Oke, sekarang mau di apa dulu nih? Menurut Indah mau kita belajar apa dulu nih? Mindahkan atau mengcopy? Indah, mau yang mana? Mengcopy, Pak. Mengcopy, baik. Berarti tekan Ctrl apa? Ctrl C. Oke, Ctrl C. Oke, sekarang kita lihat folder kita tadi. Mana ya folder kita tadi ya? Pak, foldernya nggak kelihatan, padahal tadi namanya L kan? Ya, maka tekan aja huruf L. Mana ya L-nya? Oh, ini dia. Latihan Tekindo 2. Oke. Kita pindahkan. Memindahkannya dengan apa? Tiara, menempelkannya ke sini, mengkopinya tadi. Menempelkan hasil copy. Tekan tombol apa? Belum disebutin, memang belum. Kontrol apa kira-kira? Ctrl V. Ctrl V, ya. Ctrl V yang ini, bukan V, ya. Itu bahasa Inggris. Nah, Ctrl V. Oke, ketiga, keempat file yang dipilih tadi sudah tercopy di sini ya. Kita lihat ada nggak filenya? Ada. Yang tadi ada di sini, nah, ya.
Oke, ada pertanyaan? Oke. Sekali lagi, saya mau mengcopy bahan satu, encoding, dan daftar mahasiswa. Gimana caranya? Tahan kontrol, klik bahan satu, klik encoding, klik daftar mahasiswa. Oke, paham? Kemudian kalau mau di copy, Ctrl C atau klik kanan copy sama. Tapi klik kanannya jangan di luar, hilang. Ya, klik kanannya di bagian yang dipilih. Nah, ini tadi ya. Nah, klik kanannya jangan di luar, klik kanannya di bagian yang terpilih. Nah, tetapi kalau mau nggak salah, kalau nggak mau salah, tekan aja Ctrl C, ya, Ctrl C. Ctrl C tangannya, kemudian pindah ke folder yang dituju, ya, atau masuk ke folder yang dituju, lalu dijawab Ctrl V atau paste. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa ini? Muncul ini. Ayo Tiara. Dokumennya double, Pak. Dokumennya double. Jawabnya apa ya? Suci, kira-kira jawabnya apa? Skip atau compare? Kalau kita ingin file yang baru menggantikan file yang ada. Skip file. Yang skip file tuh, Pak. Skip file. Skip file benar? Kita pilih replace. Ya. Jadi kalau kita mau mengganti file yang lama, jadi pesan replace ini artinya file yang mau kita copy yang namanya ini ya, yang namanya ini itu sudah ada nih. Jadi sudah ada nih kan ya? Oke, paham? Nah, karena sudah ada, maka ada pesan ini. Kalau kita mau ganti ini dengan yang baru, ini kita tekan replace. Kalau nggak jadi, kita skipkan. Kalau mau dibandingkan dulu, kita compare. Nah, kita compare. Ya, kita compare. Kemudian nanti kalau jadi, ya, kalau jadi, nah ini tinggal kita continue-kan ya. Ya, kita continue-kan. Maka tertimpalah ya yang ini, atau ada dua malah dia di sini ya, bukan tertimpa. Kalau kita compare ada dua. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu ini filenya sama enggak ya, sama enggak filenya, nah maka ini kita compare aja, jangan di replace. Paham? Ada pertanyaan? Saya ulang lagi ya, saya akan mengcopy file yang sama nanti daftar ini ya. Oke, baik. Saya cari filenya dulu. Ini, saya ambil tadi file encoding. Saya ambil lagi file bahan satu. Ya, saya copy, Ctrl C. Masukkan ke dalam latihan Tekindo 2. Padahal kita belum buka nih ya. Oke. Pak, kok ngopinya ke sini, Pak? Salah, karena kita belum dibuka filenya ya. Nah, kalau salah gimana Pak? Ctrl Z aja. Ya, maka filenya nggak jadi di copy. Kita ulang lagi. Klik tahan, klik kontrol, tekan kontrol, klik ini lagi, klik lagi file yang lain. Ctrl C, buka foldernya dulu ya, dibuka dulu foldernya. Jadi jangan nggak dibuka. Baru kemudian menempelnya Ctrl V. Nah, ini dia. Kalau kita tekan replace, file .m ini akan menimpa. Jadi yang lama hilang. Tapi kalau kita compare, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Nah, kita lihat di sini. Ada dua filenya ya. Maka kita bisa bandingkan isinya. Oke. Ada pertanyaan? Tak ada? Oke. Kemudian, supaya enaknya dalam proses manajemen file, ini kita hidupkan pilihannya. Ada name, ada date modified, ada tipe. Nah, ini kelihatan sekali ya. Tipenya ini. Nah, bagusnya ini juga ditampilkan. Maka gimana Pak cara menampilkan
ekstensinya ini. Klik menu view, kita pilih file name extension. Nah, kenapa hiddennya ditandai, Pak? Kalau hiddennya nggak ditandai di menu view, kita nggak tahu tipenya. Ingat, tadi saya bilang ada Trojan. Ya, Trojan itu kadang-kadang ada di flash disk Anda, karena sering dipakai dengan teman-temannya. Serupa gambarnya, tapi beda tipenya. Hati-hati ya. Jadi beda tipenya. Tipenya aplikasi biasanya kalau Trojan. Ya, tipenya aplikasi. Saya kebetulan nggak nyimpen karena dibunuh sama antivirusnya ya. Sekarang saya pakai Smartdaf ini ya. Nah, biasanya kalau ada Trojan, dia tipenya bukan Excel, bukan apa namanya ya, tapi nanti tipenya aplikasi biasanya atau link. Nah, link ya. Oke, nah itu biasanya hati-hati Anda dengan file tersebut, bisa jadi itu bukan file aslinya ya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau flash disk Anda kena Trojan, seolah-olah filenya hilang, maka di sini Anda kepentingannya menghidupkannya dengan view, lalu Anda tandai hidden item. Nah, biasanya kalau ada file yang disembunyikan oleh Trojannya akan nampil, ya. Oke, sekarang contoh, saya mau menyembunyikan sehubungan dengan ini, ya. Penentuan hak ya, penentuan hak atau mengubah pengamanan file. Jadi salah satu pengamanan file itu kita menyembunyikannya. Contoh, saya menyembunyikan Caldic ini ya. Klik kanan, property, saya tandai hidden, apply. Oke. Sekarang muncul ya. Sekarang masih muncul ya. Oke, yuk. Sekarang saya lihat view, hiddennya saya sembunyiin. Nampil filenya? Nampil? Tak nampil ya? Nggak tahu ya? Kapan kita lihatnya? Klik menu, view, hidden, item. Nah, filenya muncul kembali. Ini salah satu cara pengamanan file dengan teknik penyembunyian atau hidden. Oke ya? Mengembalikannya gimana, Pak? Mengembalikannya supaya tidak hidden lagi, Pak. Klik kanan lagi kayak tadi. Pilih apa? Pilih apa, Indah? Pilih apa selanjutnya? Kayak menyembunyikannya tadi. Klik kanan filenya. Diikutin apa? Fajar? Diikutin properties di bawah. Lalu? Ya, kalau mau disembunyikan, dihiddenkan. Kalau nggak mau, dimatikan hiddennya, lalu di-apply. Oke, maka tidak ada lagi file yang disembunyikan, ya, sehingga kelihatannya. Oke, coba saya mau tanya Agnes Sentia Anggraini. Yo, Agnes. Halo, Agnes. Halo Agnes, saya mau menyembunyikan file tagihan. Gimana caranya, Agnes? Oke, kalau nggak ada Agnes, Tiara aja deh. Tiara, gimana cara menyembunyikan file tagihan ini, Tiara? Klik kanan, Pak. Klik kanan. Pilih apa? Ini pilih property. Tekan hidden. Iya, pilih hidden. Apply. Oke. Oke, selesai? Belum? Belum. Masih kelihatan tuh. Masih kelihatan kan? Masih kelihatan nggak? View. Oh, iya. Ya, hidden itemnya jangan ditandai. Kalau hidden itemnya ditandai, file yang kita sembunyikan tadi muncul, ya. Maka supaya orang lain nggak tahu, ini kita matikan hidden itemnya. Paham? Paham. Ya? Oke, gitu. Ella, saya mau melihat file yang tersembunyi. Gimana tadi caranya, Ella? Ella Hertita, saya mau melihat file yang mungkin disembunyikan sama Tiara. Gimana caranya? Klik view. Yang hidden. Ya, klik hidden item. Muncul ya. Nah, hidden Paham? item.
Paham. Muncul. Oke. Mengembalikannya Paham. gimana, Ella? Mengembalikannya supaya tidak tersembunyi lagi. Klik kanan, Klik kanan. yang bawah sekali Properti. bacaan itu Pak. Yang Properties. properti, Heeh. yang properti, Hidden-nya dihilangkan. tekan hidden, Mm-mm. apply. Apply. Oke. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Coba saya mau lihat ini. Ita ISP. Indah deh, indah. Coba masih ingat nggak nih kalau nggak lihat cara ini tadi, nggak lihat Windows Explorer-nya. Gimana cara menyembunyikan? Pertama, Klik kanan, filenya, kemudian properties, properties. apply, Hidden dulu. item, Hidden. apply. Apply. Oke. Oke, terus Terus view, view. Tandai hidden item ya. hidden item. Oke, baik. Ya, Pak. Iya. Ada pertanyaan, Melia? Paham ya, Melia? Oke, baik. Saya lanjutin proses share-nya. Oke. Nah, jadi itu tadi view. Oke ya, klik menu view. Ya, hidden itemnya. Kalau ada file yang mau disembunyikan, dihilangkan hidden itemnya. Sehingga file yang tersembunyi akan tidak nampak ya. Oke. Itu tadi ya. Kemudian bagaimana caranya kita mau menghapus sebagian? Oke. Tahan tombol kontrol, klik file yang mau dihapus, klik mana file lagi yang mau dihapus, lalu tekan delete, tekan tombol delete. Jadi kalau di keyboard ya, di keyboard itu ada tombol delete. Ini ada tombol delete ya. Jadi tekan delete ya. Nah, ini kita tekan delete atau pilih delete di sini ya. Oke ya. Nah, nanti ada pertanyaannya. Jawab apa ini kira-kira? Kalau tidak mau dihapus. Iya dijawab no. Kalau iya dijawab yes, hilang. Oke. Yes. Pak, terhapus. Nah, sudah kita. Tuh. Kalau dia terhapus gimana caranya? Ya, Ella salah pencet. Ella salah pencet. Mau dibalikin lagi gimana, Ella? Caranya? Control Z, kalau salah. Control Z. Gak balik. Aduh, gimana hilang ini, Pak? Hilang, Pak. Gimana caranya coba? Gimana caranya coba? Ayo. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana coba caranya, yo? Gimana nyari file yang hilang tadi ya? Hilang, Pak. Sudah hilang. Gimana caranya, Pak? Oke. Gimana, ayo? Ayo, ada yang tahu? Gimana caranya mengembalikannya? Ayo. Hilang, Pak. Kembali ke sampah, Pak. Kembali ke sampah. Mana kembalinya? Ayo. Gimana cara mengembalikannya? Udah terhapus. Recycle bin di mana coba? Yo. Di recycle bin, Pak. Iya, recycle bin di mana recycle bin? Ayo, tunjukin. Di mana nyarinya? Tuh di mana nyarinya tuh? Bukan di kuis. Kan paling atas tuh. Paling atas Iko. Kok? Tidak ada. Ayo, yang mana? Bukan yang di kuis, yang kuis question, Pak. Yang kuis ada kayak apa itu? Iko.
call. Mana ayo? Di mana? Di mana ayo? Ketemu nggak? Ketemu nggak recycle bin-nya? Iya, ada di sini ya. Ada di desktop ya. Jadi kalau mau nyarinya bisa lihat di desktop. Di sini ada recycle bin. Ya, ada recycle bin. Oke. Ya, jadi lihat di desktop ya. Oke, kita lihat di desktop. Ada filenya, Pak? Ada nih. Ya. Oke ya. Oke, jadi ini akhirnya di recycle bin. Nah, hati-hati anakku semua, hati-hati dengan proses hapus. Ya, oke. Ya, usahakan backup. Oke, baik. Saya lanjutin berikutnya. Oke. Mengubah nama file sudah. Memampatkan file nih. Memampatkan file. Tadi belum ya. Oke. Memampatkan file. Oke, kita lihat di folder latihan kita tadi. Nah, file ini kan banyak. Mau dimanfaatkan jadi satu. Caranya gimana? Kalau semuanya tinggal klik kayak gini. Atau tekan Ctrl A. Kalau sebagian kayak tadi. Klik ditahan, klik mana file yang mau dimanfaatkan. Nah. Kemudian klik kanan. Pilih apa? Send to compressed. Nah, ini standar. Maka dia menjadi file yang tersimpan sehingga filenya sudah di zip ya. Oke, saya ulang cara ini, saya hapus lagi ya. Oke, semuanya mau saya mampatkan, saya pilih semuanya, klik tahan, geser atau tekan Ctrl A, lalu klik kanan, pilih send to compressed zip folder. Nah, terus kalau sudah dikompres gimana Pak? Ini bisa dibuang. Karena nggak dibutuhkan lagi. Karena apa? Udah tersimpan dia. Nah, ini saya hapus permanen. Nah, di mana filenya tadi? Dikompres di sini. Ya, sehingga kalau kita buka extract here, iya, filenya muncul kembali. Paham? Paham? Paham. Paham, oke. Saya ulang lagi ya. Cara mengkompresi file. Oke, pilih semua filenya atau beberapa file. Pilih semua atau beberapa, lalu klik kanan. Send to compressed zip. Ya, compressed zip. Kemudian jadi, nah inilah yang kita bawa. Apa keunggulannya? Lihat, ini jumlahnya 717 ya. Semua file yang tidak dikompres tadi sudah tersimpan di sana. Oke, ini kita hapus. Ya, semuanya ada di sini. Mengeluarkannya gimana? Mau melihat dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat dulu berarti kita klik ya, kita open. Kita open. Ya. Kebetulan saya default pembukanya adalah WinRAR. Nah, maka kita tahu, oh, filenya ada di dalam ini, ya. Nah, kalau mau langsung dilepaskan, mau langsung dibuka, hasilnya tinggal klik kanan, extract here. Ya, extract here. Ya, extract here. Maka dia muncul ada di sini. Itu ya, compressed ya. Oke. Kemudian kita belajar lagi tadi, mengamankan file sudah. Penentuan hak atas file. Oke. Nah, misalnya di sini kita terkoneksi ke jaringan di network ini, kelihatan ada beberapa teman-teman kita. Kita akan membagikan folder ini, folder latihan 2, sehingga folder kita bisa dipakai oleh orang lain juga tanpa harus mengirimkan filenya. Jadi orang itu silakan masuk. Ini contoh, saya ada di rumah ini ada dua komputer yang sedang aktif, ada desktop dan laptop ya, ini ya, ada desktop dan laptop.
maka yang ada di saya supaya kelihatan ada di sini, ya, maka folder ini bisa kita kasih hak ke sini. Caranya gimana? Caranya gimana? Oke. Caranya, klik kanan filenya, lalu kita pilih apa ya? Pilih apa? Ya, give access, ya, atau share it, ya, atau di share. Give access to specific people. Nah, ya. Kemudian kita tentukan permisinya. Bagusnya yang mana, Pak? Bagusnya yang mana? Oke, saya ulang ya caranya. Jadi, kalau kita ada folder yang mau kita bagikan dengan tetangga kita di dalam jaringan, kita klik kanan filenya. Klik kanan filenya, lalu kita pilih give access to specific people. Pilih tipe permisinya. Read berarti hanya dibaca, read write bisa dibaca, bisa dihapus, ya. Oke. Kalau kita mau hanya membaca saja, hak aksesnya adalah read, ya. Lalu kita share. Maka nanti akan terlihat dengan nama ini di dalam folder ini, sehingga yang terkoneksi komputer laptop ini bisa melihat di network. Maka nanti ada folder latihan Tekindo 2 ini yang bisa dia ambil filenya, ya. Nah, ini kalau kita membaginya di dalam jaringan. Menghapusnya gimana? Menghapus haknya. Menghapus haknya dari pembagian share tadi, klik kanan, ya, sama ke remove access, ya, remove access, stop sharing. Ya, maka latihan Tekindo ini tidak akan dilihat lagi oleh laptop ini, ya. Oke. Nah, bisa juga caranya dilihat di properti. Kita lihat di sharing. Apakah dia di-share atau tidak. Nah, kalau mau di-share, kita tinggal pilih share. Nah, sama. Ya, jadi kalau kita mau men-share folder, tadi cara pertama, klik kanan, pilih give access specific people, atau cara lainnya, klik kanan, pilih properti, kita pilih sharing, lalu di-share it. Tentukan tadi read atau read write, ya. Misalnya saya pakai read saja supaya aman, tidak dihapus orang. Kita pilih share, ya. Nah, tinggal done, selesai. Maka ini tinggal kita tutup. File ini bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain yang ada di dalam satu jaringan, ya. Gitu ya. Nah, nanti boleh coba. Ada teman-temannya yang satu connect nih di WiFi di kampus atau WiFi di tetangga atau di rumahnya. Nah, pakai sama-sama pakai laptop, mau bagi, Pak, tapi nggak bawa flash disk. Nah, caranya kayak gitu tadi. Gimana tadi caranya, Tiara? Klik kanan. Klik kanan. Pilih properti. Properti. Pilih sharing. Ya, pilih share ya. Oke, pilih share. Kalau mau ngilangin, ini tinggal kita remove. Ya, kita remove, selesai deh ya. Maka tadi tidak lagi terjadi di share. Oke, kita boleh di share di sini ya. Ya, boleh di remove sehingga dia tidak lagi di share. Ya. Oke ya. Oke, nah gitu. Atau cara lainnya, klik kanan, give access, spesifik ini remove bukan spesifik, remove access. Ya, stop sharing. Ya, sehingga orang lain yang dalam satu jaringan ini tidak akan melihat sharingnya. Oke ya. Nah, setelah saya ajarkan ini, Faris, Indah dan semua teman-temannya, dosa tanggung sendiri ya. Dosa tanggung sendiri. Kenapa saya bilang dosa tanggung sendiri? Karena kalau Anda bermain di warnet,
atau bermain di hotspot yang sama, kalian bisa ngintip tetangga. Kalian bisa ngintip file tetangga. Kali-kali ada yang ter-sharing, makanya dibuka di network. Buka di network, klik-klik aja filenya. Kalau dia ada yang di-sharing, pasti muncul dia. Ya, contoh. Saya tadi menyaringkan yang ini saya sharing nih. Oke, saya share. Don, ketika orang mengklik desktop, ada ini. Ya, tinggal dibuka filenya. Wah, kelihatan dia. Ya, paham? Nah, supaya nggak kelihatan, maka gimana tadi caranya? Ya, kita matikan sharingnya ya. Kita matikan sharingnya. Jadi ini kita matikan dengan cara nih give access, remove access. Maka kita stop sharing, sehingga ketika orang mengklik komputer kita tidak ada lagi yang di-sharing. Oke. Ada pertanyaan mengenai aktivitas manajemen media simpan? Silakan. Mengenai aktivitas media simpan ada yang mau nanya? Silakan. Ya, saya mau lihat nih wajah-wajahnya ini. Fajar, ada yang mau ditanyakan mengenai aktivitasnya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Bentar lagi kita mau 5:30 ini. Nah, berikutnya kita akan lanjutin mengenai media simpan daring. Nah, media simpan daring. Apa keunggulannya media simpan daring? Keunggulannya kita tidak perlu flash disk. Kelemahannya apa? Harus ada jaringan internet. Ya, oke. Ya. Jadi butuh tempat simpan digital. Ini kebutuhannya. Mau punya gudang, mau beli flash disk nggak ada duit, ya. Belum ada. Nah, tetapi ada koneksi internet. Kita simpan di salah satu penyedia jasanya. Oke. Saya tunjukin prakteknya ya. Saya tunjukin prakteknya. Oke. Ya. Ini saya tutup dulu. Saya buka browser. Oke. Saya share dulu ya. Nggak ada yang ngomong tadi belum di-share. Oke. Saya buka browser. Nah, di mana tempatnya? Ya, tempatnya salah satunya di Google Drive. Ya, di Google Drive. Masuk ke Google Drive. Contoh, pilih mana? Ini misalnya ya, akun ini. Masukin passwordnya. Oke. Nah, kemudian buat foldernya di sini. Jadi dirapikan, buat folder. Nah, folder. Ya. Latihan. Create. Nah, maka kita bisa nyimpan dia tadi di dalam latihan. Pak, nggak mau Pak, langsung satu folder bisa Pak? Bisa. Kita ambil langsung satu folder. Oke, caranya gimana? Klik new, folder upload. Nah, tinggal nyari foldernya mana. Tadi ada di nama foldernya adalah latihan 11 tadi ya, L ya. Nah, ini dia. Dua-duanya Pak sekaligus. Oke. Nah, dua-duanya sekaligus. Upload. Ya, upload. Ya. Nah, selesai. Satu folder di upload. Tidak perlu kita buat nama foldernya. Pak, yang ini mau dimasukkan ke dalam latihan? Bisa. Bisa, tinggal nunggu selesai dulu. Ya. Kalau ini sudah selesai, ya, jadi pesan ini sudah selesai, nanti di uploadingnya ini, maka nanti akan bisa kita pindahkan ke dalam ini. Ya, ini media simpan dengan Google Drive. Cara lainnya apa? Cara lainnya Anda masuk ke Outlook. Outlook.com. Kelihatan ya? Udah punya akun di Outlook, Faris? Belum, Pak. Belum, Belum punya akun, oke. Pak. Agnes Ya, sudah Pak. punya di Outlook?
Belum pernah nyoba? Belum, Pak. Belum, oke. Jadi pertama, lihat ya, perhatiin semua yang belum. Nanti boleh dicoba, karena nanti ada prakteknya. Outlook, pilih pertama buka browser, ketik outlook.com, outlook.com, ya. Kemudian di enter. Nah, bagi yang belum punya akun, ini pilih create free akun. Create free akun. Ya, tulis nama akunnya apa. Misalnya Faris. Faris Iya, Pak. Ganteng. Ya. Oke. Atau Faris Ganteng aja deh. Oke. Nah, itu Faris. Ya. Lalu tinggal ingat nanti namanya farisoutlook.com. Kemudian tinggal next. Ya. Oh, ternyata nggak bisa. Karena apa? Faris nama pasaran. Kira-kira Faris apa ini ya? Faris apa ini? Faris Areza, Pak. Faris Areza. Ya, Pak. Faris Areza. Ya, oke, ganteng. Ada? Oh, nggak ada, ya. Nah, ini jadi ini ada bisa punya ini Faris. Faris dicatat aja nanti ini alamat Outlook-nya. Akunnya nih, Faris Arez Z-nya 2, Za. Ganteng. Baik, Pak. Saya pakai aja, Pak. Hah? Saya Ya, pakai bisa aja, Pak. dicoba nanti ya. Ya, Pak. Nah, kemudian buat passwordnya. Ya, passwordnya apa? Ya, saya buat 1 KAZ 2 WSX aja ya. Ya, Pak. Oke. Nah, I would like information ini nggak usah lah pening pala ya. Ya ini kalau nggak mau diintip orang ini dimatiin ya. Jadi passwordnya tadi ini ya, boleh yang lainnya coba buka nanti. Tinggal next. Ya, kasih nama. Oke. Next. Ya, di Indonesia. Tanggal berapa? Bulan apa lahirnya, Faris? Bulan 9, Pak. Bulan 9 September. Tanggal berapa? Ya, Pak. Tanggal 2 di atas. Tanggal 2 tahun berapa, Faris? 2001, Pak. Oke, next. Nah, ya. Terlalu banyak pakai password itu. Oke, ganti Faris. Ya, oke, saya tambahin ya. Ya, Pak. Saya tambahin. 2021. Crash UMB. Ya, 1 KAZ 2 WSX at 2021 Crash UMB. Next ya. Ya, Pak. Oke, next. Tanggal lahirnya sudah. Iya, nunggu. Lihat nih. Ya, apa keuntungannya kita mendaftar di Outlook? Nah, ini nanti dijawab ya. Ya, dibenerin posisinya. Ya, oke. 1 selesai. Ini juga dibenerin posisinya. Selesai. Terbentuklah sudah akun bernama Faris Areza Ganteng ya. Di outlook.com. Nah, keuntungannya apa? Bukan hanya dapat media simpan sebesar 5 GB. Lumayan kan 5 GB kan? Ya, 5 GB lumayan loh. Ya. Nah, 5 GB nanti dapat. Nah, lihat nih. Kita juga bisa menggunakan Microsoft Word online. Jadi kalau Anda pakai HP, nggak ada Microsoft Word bisa pakai. Atau di komputer manapun, nggak ada Microsoft Word-nya. Ini malah Word paling baru ini. Ya. PowerPoint-nya ada, Excel-nya ada. Ya. Nah, di mana tempat menyimpan? Tempat menyimpan ada di sini. App Launcher, pilih OneDrive. Ya, sama kayak Google Drive, nah. Sama kayak Google Drive. Nah, lihat nih, saya masukin beberapa file ya. Oke nih, saya mau masukin gambar nih. Ini tinggal di skip aja. Lihat nih, nak, jumlahnya bisa sampai 5 giga. Ya, bisa sampai 5 giga. Lumayan ini, ya.
saya kasihkan misalnya foto. Mau masukin foto nih ke dalam ini. Ya, tinggal upload. Upload file. Cari fotonya. Ya. Kemudian diambil filenya ini. Oke. Tinggal di open. Ya, maka nanti filenya terupload. Nah, masuk sudah. Dari komputer saya sudah masuk ke simpan online. Kemudian mau di-share sehingga Ella bisa lihat file ini. Tinggal share aja, klik filenya, klik tandai filenya, lalu tinggal di-share. Nah, di-share ya. Di-share ke semua orang. Ya. Elo editing atau Elo with Blink ya. Atau ke orang tertentu. Ini kita ke semua orang ini ya. Oke, tinggal di-apply. Nah, ya. Tulis emailnya Ella. Jadi kalau mau dibagi ke Ella, kirim ke emailnya Ella. Kalau mau ke Bona, kirim ke Bona. Ya. Oke, itu kalau mau di-share. Nah, sehingga file ini ada di sana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mengenai penggunaan media simpan daring? Oke. Ya, kalau nggak ada, nanti ada tugas malam ini mengenai penggunaan media simpan daring. Oke, baik anakku semua. Tinggal 8 menit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya minta dihidupkan dulu videonya semua. Iya. Iya. Lola, Nadila. Shelly Putri. Oke, paham ya mengenai ini? Oke, kalau nanti masih belum paham, silakan lihat video pembelajarannya ulang di YouTube. Sampai sini dulu jumpa kita hari ini anakku semua. Terima kasih atas pertemuannya. Tugas-tugas dan yang lainnya, absensi silakan diklik dulu di chatnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan ke-12. Kita akan bicarakan hal-hal yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya keluar dari meeting ya. Saya izin menutup semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.